Bang, ini konteksnya lagi nih, supaya saya mencoba membantu pemirsa untuk menangkap ini. Ini high konteks sekali nih Bang Andi sama Bang Boni. Tapi sederhananya adalah dari kacamata orang awam, Bang Fahri adalah apakah politik identitas itu boleh, koma, tidak titik. Ketika berakses polarisasi, kita saling ada manifestasinya adalah hate speech, apa namanya, yang saya sebut tadi sebagai dikotomi oposisional. Itukah yang terjadi di Indonesia menurut Bang Fahri? Gini ya, kita akan gagal menyederhanakan Indonesia ini karena memang pada dasarnya ada kompleksitas pada proses pembentukan negara bangsa. Jadi kalau saya ambil momentum-momentum, kita kalau di pra-kemerdekaan tuh, saya senang membaca buku-buku sejarawan ya, seperti Wycliffe Elson itu tentang dari mana ide Indonesia itu berasal. Terus nanti kalau kita bicara, sebenarnya kan tema awal diskusi kita kan politik aliran kan. Itu kita bicara tahun 50-an tuh, yang paling fenomenal kan si Clifford Geertz ya. Lalu nanti ditutup oleh risetnya Herbert Fried tentang lebih kompleks dia variabelnya. Tapi begini, kita itu sudah dari awal menyadari kerumitan kita ini, kompleksitas kita ini. Ada Jawa, ada luar Jawa, ada kaum intelektual yang bersekolah ke Timur Tengah, ada intelektual yang bersekolah ke Eropa. Gitu. Lalu kemudian muncul perdebatan menemukan Indonesia. Lahirlah Pancasila, Undang-Undang Dasar dan fondasinya yang sebenarnya pelik perdebatannya tapi selesai. Menurut saya sih saya anggap selesai lah. Gitu. Ketika itu? Iya, ketika itu. Maka saya ada kritik sih kenapa itu dianggap nggak selesai. Misalnya reinterpretasi Pancasila, dominasi definisi sekular terhadap Pancasila. Itu misalnya, itu nanti kritik ya. Karena itu harusnya kan udah dianggap selesai. Kita harus terima aja susunan itu dulu gitu. Kemudian soal aliran-aliran itu ada. Nah, yang sampai sekarang menurut saya sih apa yang disebut oleh si Geertz itu sampai sekarang masih ada. Meskipun saya sendiri punya kecenderungan ingin menyederhanakannya jadi dua. Pernah saya coba di DPR waktu teman-teman. Kita sebut aja kelompok konservatif, ya kan, dan kelompok liberal, katakanlah begitu gitu. Kan lebih enak itu, sebab nanti ini harus menjelma menjadi kekuatan politik yang terakomodir supaya perdebatannya itu jangan cebong kampretnya dicemaskan, tapi masukkan dia ke dalam proposal politik para politisi yang diperjuangkan, lalu kemudian nanti secara sadar ini diletakkan dalam perdebatan formil di lembaga-lembaga negara. Begitu caranya. Karena nggak bisa, memang. Tapi apakah sesederhana itu kalau dalam tataran memang teoris? Sederhana. Apa boleh buat karena jalur kita untuk menyederhanakan representasi kan begitu. Ya kan faktanya ada orang yang pinginnya ke sana, ada orang pinginnya ke sana, lalu masing-masing bikin partai dan kita nggak larang nih. Pemilu 2004 ini 2024 ini nanti kemungkinan sama jumlah partai politiknya dengan pemilu 55. Artinya memang itu udah dari dulu kita ini banyak gitu loh. Tapi masukkan mereka ke dalam ruang perdebatan formil supaya mereka punya wakil. Itu yang menyebabkan nanti mereka tidak melakukan street talk itu, ya kan? Bang Fahri, yang tidak kalimat melakukan diksi Anda dari tadi yang aktif masukkan mereka. Siapa yang bakal melakukan itu? partai politik. Apa boleh buat? Karena ini negara demokrasi. Sebenarnya saya lebih memuji pemilu 55, ada wakil individual. Ya kan? Pemilu 55 itu sistemnya distrik, ada wakil individual. Lebih hebat dari pemilu kita sekarang cuman membolehkan partai politik. Nah, harusnya partai politik menyiapkan pipa-pipa besar, kanal-kanal besar menuju parlemen. Nah, itu inti dari pidato Bung Karno 1 Juni menurut saya ya. Dia bilang kita nih beda, apapun kamu, kelompokmu, dorong orangmu itu masuk ke parlemen, di situ nanti mereka berkelahi. Jangan berkelahi di jalan raya. Tapi buktinya kan kalau saya lihat tadi timelinenya adalah 2014, 2000, itu adalah momentum pesta demokrasi kita. Di situ kan juga ada partai politik. Kalau subjeknya adalah partai politik kita gagal dong. Iya, makanya kita harus memodernisasi partai politik supaya ini bisa ditangkap menjadi bagian dari aspirasi yang nanti perdebatannya tuh pindah. Jadi negara demokrasi sehat tuh gini, yang berkelahi anggota parlemen, rakyatnya sibuk cari makan. Faktanya sekarang di kita rakyatnya berkelahi, ini sibuk cari makan. Tapi kan Bang Fahri juga ada di Senayan waktu sebelumnya ya. Nggak salah rakyat. Ini praktek politik agregasinya kita, yang salah gitu. pragmatisasinya yang berlebihan. Pragmatisasi yang berlebihan itu oleh? Kan oleh orang-orang yang berpolitik. Orang-orang yang berpolitik misalnya? Ya, mereka yang memulai politik uang, mereka yang membuat kemiskinan menjadi komoditas. Ada mereka saat ini hadir di panggung politik nasional? Yang menguasai di segala lini dari dulu kan rata-rata orang-orang pragmatis. Nah, kenapa saya secara konsisten mendukung pemerintahan Pak Jokowi? Saya menikmati dari betul awal, ini, kalimat meskipun demi tidak kalimat. menjabat, itu karena Pak Jokowi menurut saya merepresentasi kelompok yang bukan bagian dari Saya seperti sambil